Saudara-saudari, apakah hari ini Anda sudah memulai hari dengan penuh sukacita dan punya niat untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati sehingga pada akhir hari Anda sekalian bisa bersyukur karena menikmati hari yang penuh makna. Saudara-saudari terkasih, saya mempunyai seorang sahabat yang seringkali menceritakan tentang adiknya terutama, yang selalu merepotkan, tidak dewasa, sudah semestinya dia bisa mandiri, tetapi masih minta uang terus, dan kadang-kadang dia tidak mengerti kenapa uang yang diminta cukup besar. Sampai-sampai dia mengatakan, seandainya adik saya itu 10% saja lebih baik, saya tentu bahagia. Sampai kemudian adiknya itu dipanggil Tuhan. Dan baru tahu dia, ternyata adiknya itu adalah pahlawan bagi orang-orang di sekitarnya. Dia mengerti kenapa adiknya sering minta uang kepada dia. Karena adiknya tinggal di sebuah tempat yang di sekitarnya orang-orang yang membutuhkan. Maka kalau dia masak, dia akan masak untuk banyak orang yang ada di sekitarnya. Sehingga semua orang ikut makan. Dia juga dekat dengan anak-anak. Anak-anak sangat menghormati dia, sangat mengasihi dia. Dia juga sering berbagi kepada anak-anak. Dan hal ini membuka mata saudaranya. Ternyata apa yang dia lihat berbeda dengan yang dilihat oleh orang lain. Ketika adiknya meninggal, banyak orang datang, banyak orang memberi kesaksian betapa baiknya adiknya itu. Seperti Sinterklas. Bisa juga seperti Robin Hood. Memang dia meminta kepada kakaknya, meminta kepada omnya, tetapi dia bagikan itu, bukan untuk dirinya sendiri saja. Dan bagi banyak orang dia adalah pahlawan yang memberi harapan. Saudara-saudari terkasih, dari pengalaman ini banyak hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama yang bisa kita renungkan adalah bahwa pandangan kita itu terbatas. Kalau kita menilai berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita mengerti, apa yang kita rasa, kadang-kadang penilaian itu tidak tepat. Maka Tuhan Yesus benar, jangan menghakimi. Karena pengertian kita begitu terbatas. Apa yang kita lihat sebagai orang yang tidak dewasa, tidak bisa mandiri, ternyata bagi orang lain dia adalah pahlawan. Saudara-saudari terkasih, kita semua sama. Kita tidak bisa membahagiakan semua orang dan tidak bisa menjadi pahlawan bagi semua orang. Cukup kalau kita bisa menjadi pahlawan bagi beberapa orang. Dan kita tidak perlu menuntut diri supaya menjadi hebat bagi semuanya. Tidak bisa juga. Sehebat apapun, bagi sebagian orang bisa saja kita adalah loser. Sehebat apapun, kita mungkin pernah melakukan kesalahan. Orang hebat apapun juga bisa berbuat salah juga. Maka penting sebetulnya bagi kita, pertama tidak perlu menghakimi siapapun juga. Karena itu tidak berguna dan sering tidak tepat. Yang kedua, kita melakukan yang terbaik yang kita bisa di tempat kita. Syukur-syukur kita bisa menjadi small hero, pahlawan kecil. Yang meskipun sekedar hanya memberikan pengharapan, bisa jadi di masa depan itu adalah jalan keselamatan yang memicu orang menjadi orang yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Dalam kisah tadi, saudara saya, sahabat saya, mungkin adiknya, bagi anak-anak kecil yang sering dia kasihi, sering dia perhatikan, adalah sebuah pengharapan yang memicu anak-anak itu untuk menjadi makin baik di masa depan. Dan terutama kita fokus pada pertobatan kita, fokus pada refleksi, fokus pada relasi kita dengan Tuhan, supaya pandangan kita tidak sempit, hanya apa yang kita lihat, hanya apa yang
kita dengar hanya apa yang ada di hadapan kita. Karena kalau kita berelasi dengan Tuhan, kita kemudian bisa melihat dari sudut pandang Tuhan, dari cara pandang Tuhan memandang dunia ini. Dan tentu disitulah terletak kebijaksanaan. Yang penting kita berusaha, karena memang kita tidak tahu. Ada yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Maka kalau kita bisa mengerjakan di bagian kita sendiri, meskipun itu kecil, tetapi dengan cinta yang besar, kita sudah berperanan pada keseluruhan. Tidak semua di antara kita bisa sungguh-sungguh berperanan besar dalam hidup ini. Mungkin hanya skrup kecil, tetapi di dalam keseluruhan itu sangat dibutuhkan. Maka ketekunan pada hal-hal yang dipercayakan kepada kita itu sangat penting. Disitulah panggilan kita. Di tempat kita masing-masing, kita bisa melakukan small act of kindness. Tindakan-tindakan kecil yang sungguh-sungguh bisa memberi harapan karena dilakukan dengan kasih. Dan kita semua bisa menjadi pahlawan di tempat kita masing-masing. Dan memang sebetulnya seperti itu. Bagi sebagian orang kita adalah loser, tapi bagi sebagian orang kita adalah pahlawan. Saya sendiri mendapat nasihat yang sangat bijak dari seorang senior saya, seorang imam. Dia mengatakan kepada saya, cobalah kamu catat kata-kata asli dari orang-orang yang memuji kamu. Kamu hebat, kamu bijaksana, kamu rendah hati. Catat semua dan simpan. Jumlah yang sama. Kemudian catat juga orang-orang yang mengkritik kamu. Kamu ini egois, pilih kasih. Catat dengan jumlah yang sama. Tujuannya apa? Kalau ada orang yang memuji, terima kasih, puji Tuhan. Tapi lihat daftar yang mengkritik. Supaya tidak menjadi sombong. Karena dia hanya memandang dan mengalami peristiwa dengan saya pada bagian yang baik, pada bagian pahlawan. Tetapi ada orang-orang yang mengalami pengalaman hidup bersama saya pada bagian yang loser, yang membuat relasi tidak baik. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang yang mengkritik, ada orang yang menghina, oke, terima kasih, puji Tuhan. Supaya kita tidak sakit hati, lihat juga daftar orang yang memuji. Karena dia hanya melihat dan mengalami pengalaman bersama saya pada bagian yang negatif. Dia tidak melihat bagian yang positif. Tujuannya supaya kita tidak menyerah, tidak hancur ketika dikritik, dan juga tidak sakit hati. Tetapi terus maju, bertobat, membaharui diri setiap hari. Saudara-saudari terkasih, kita di tempat kita masing-masing memang bagi sebagian orang adalah loser, kurang baik, tapi sebagian orang bertemu dan mengalami diri kita bahwa kita adalah pahlawan. Yang paling penting adalah terus-menerus mengembangkan diri kita, mendasarkan hidup kita dengan penuh kasih, berusaha memberi harapan dengan perbuatan-perbuatan baik, supaya kita bisa menjadi pahlawan bagi sebagian orang. Dan memberi harapan bagi orang-orang yang kadang membutuhkan cahaya. Dan kita sendiri tidak menghakimi, karena kita tidak tahu siapa yang akan menjadi yang terdahulu, siapa yang akan menjadi yang terakhir. Tetapi kita tekun dan setia pada perkara-perkara sederhana kecil yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Supaya kita terus-menerus bisa semakin bijaksana. Memandang bukan hanya apa yang kelihatan di depan kita. Mendengar bukan apa yang bisa kita dengar di sekitar kita. Tetapi mendengar dari relasi kita dengan Tuhan. Dan disitulah pandangan kita menjadi jauh lebih luas dan menemukan kebijaksanaan. Semoga karena rahmat Tuhan kita bisa menjadi semakin bijaksana, semakin rendah hati, dan selalu mengusahakan perbaikan kehidupan kita maupun kehidupan di sekitar kita. Tidak apa-apa seandainya kita hanya menjadi pahlawan kecil, tetapi yang memberi harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Tuhan memberkati.